Ada yang baru sekarang ya. Oke. Kasih sejati kepada Tuhan itu spontan. Semua orang telah mengalami pemurnian karena firman Tuhan. Jika Tuhan tidak berinkarnasi, umat manusia pasti tidak akan mendapatkan berkat berupa penderitaan melalui pemurnian ini. Baik, saudara. Dengan membaca perkataan ini, saudara ya. Perhatikan dikatakan, jika Tuhan tidak berinkarnasi, umat manusia, perhatikan umat manusia. Jadi dia tidak mengatakan kamu gitu, atau kalian gitu. Dia tidak sedang berbicara kepada kelompok pada waktu itu gitu. Tapi dia berbicara kepada umat manusia gitu. Jadi saudara, pekerjaan ini saudara, walaupun kepada satu orang ini gitu, kan berinkarnasi kan pertama kali kan pasti satu orang gitu. Dulu terbatas, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya melalui mereka langsung bertemu ya, secara materi juga, tetapi dia sudah bisa menghilang gitu, ya kan? Tapi dia bukan seperti orang-orang sakti gitu ya, bukan gitu. Karena penampakannya juga dalam rupa yang berbeda gitu, tidak mengambil satu rupa saja ketika menampakkan diri yang 40 hari itu gitu. Ya. Berikutnya dia katakan, ketika kemarin kita berbicara mengenai ketika dia turun katanya kan bersama dengan malaikat-malaikatnya itu kan dikatakan dia memisahkan seperti domba dan kambing, memisahkan bangsa-bangsa seorang demi seorang katanya. Bagaimana mereka dipisahkan? Ketika seseorang itu menerima saudaranya. Siapa saudara Tuhan? Orang yang melakukan firman Tuhan. Kan gitu kan? Ketika aku ini, ya, termasuk ketika kita mulai menerima keadaan kita gitu. Oke, ya berlanjut kan adanya gitu. Tidak bersungut-sungut, maka dikatakan masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dipisahkan mereka. Oke? Nah, lalu kita diajarin. Nah, saudara, jadi ketika Tuhan itu berinkarnasi, itu terjadinya di tempat yang tidak kita ketahui di mana itu dan apa yang mereka alami, saudara. Dan bagaimana semua firman yang sangat banyak ini diucapkan gitu. Ini berbeda dengan khotbah yang biasa. Berbeda dengan buku-buku rohani gitu. Buku-buku rohani itu berusaha menjelaskan Alkitab. Ini tidak. Memang ada dikutip gitu, tapi cara penerangannya tidak dari pikiran manusia. Karena
Tentu orang itu pertama kali ketika dia menyadari, sama seperti Yesus ketika dia mengucapkan perkataan-perkataan yang berbeda kan. Makanya pada waktu itu dia dianggap sesat gitu. Sama juga yang sekarang juga dianggap sesat. Kalau saudara buka dari beberapa tahun yang lalu, wah ini sudah rame juga ternyata. Karena kita nggak tahu aja gitu ya. Sampai sekarang pun masih muncul gitu. Apalagi kalau mereka buat lagu baru gitu ya. Nah, namun saudara dikatakan, kalau Tuhan tidak berinkarnasi, umat manusia pasti tidak akan mendapatkan berkat berupa penderitaan melalui pemurnian ini. Gitu. Jadi ternyata ada dampaknya. Dan ternyata saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik ya, maka ketika kita mulai menghidupi firman ini, ada banyak hal yang terjadi di antara kita itu yang awalnya kita merasa terkejut gitu. Tetapi ketika kita terus mulai mendengarkan firman Tuhan, maka secara perlahan Tuhan itu mulai menjelaskan dari firman Tuhan yang kita dengar berikutnya. Lama-lama kita jadi mengerti gitu. Ke arah mana dan bagaimana dia itu mengajari kita perlahan gitu. Benar-benar saudara, kita melihat. Jadi uh, walaupun orangnya sama gitu kan, yang sudah dengarkan setiap hari, tapi yang kita dengarkan itu perlahan kita mulai menyadari ini pasti bukan manusia biasa, bukan dia yang dulu yang bicara ini, karena berbeda memang. Dan saya juga bisa merasakan setiap hari gitu, setiap saat. Ketika setiap kali kita bersekutu bersama-sama gitu. Dan kita mulai melihat keadaan-keadaan yang boleh dikatakan di sekeliling kita, di kota kita, di bangsa kita gitu ya. Terjadi sesuatu yang boleh dikatakan eh, pemurnian gitu. Ketika kita mulai menerima firman bahwa Tuhan yang Maha Kuasa sudah datang kedua kali. Oh itu ternyata saudara terjadi sesuatu yang sangat cepat di sekeliling kita. Dan kita dibawa gitu ya. Kita dibawa untuk melihat segala sesuatu menurut apa yang sedang Tuhan kerjakan gitu. Jadi sangat nyata sekali. Memang saudara sulit untuk menerangkannya bagi saudara atau untuk meyakinkan saudara gitu. Tetapi ternyata hal itu pun perlu supaya masing-masing kita mendapatkan pengalaman yang sama. Pengalaman yang sangat penting, pengalaman yang sangat berharga, yang membuat kita mengerti setiap perkataan Tuhan gitu. Apa yang dulu sulit untuk kita lakukan, untuk kita mempercayai apa yang dulu Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan maksud saya ya. Misalnya mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain gitu. Perlahan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, rasanya kita itu diberikan apa ya, anugerah gitu, kemudahan untuk mulai mengalami firman itu gitu.
lama-lama perkataan Tuhan itu menjadi real gitu. Real itu artinya menjadi sederhana, menjadi mudah diaplikasikan gitu. Dan kita mulai mendengarkan setiap hari penjelasan-penjelasan yang kita tahu itu bukan dari manusia biasa, tapi dari Tuhan itu sendiri. Tuhan itu semakin hari semakin nyata. Dia seperti ada di samping kita. Sorry ya. Menerangkan kepada kita. Menjelaskan kepada kita. Semakin hari saudara kita semakin melihat dia gitu. Dan yang tadinya kita was-was gitu. Karena walaupun dulu kita sudah banyak mendengarkan ketika guru kita dulu mengajar kita gitu ya tentang cloning Yesus gitu. Dia ingin mengkloningkan dirinya di dalam kita. Tapi pada waktu itu kita belum tahu gimana artinya mengkloningkan itu gitu. Tapi sekarang setelah guru kita pergi, kita mengalaminya gitu. Dan kita merasakan bagaimana kita itu diajar langsung oleh Tuhan gitu. Wah itu kan sulit kan awal-awalnya gitu. Tadinya kita menganggap, oh dia Tuhan gitu. Oh yang berbicara itu Tuhan. Kalau orang dari luar mendengarkannya, bisa akan punya pikiran seperti itu. Dan kadang juga saya gitu yang bicara gitu, itu memang sering ragu juga gitu. Takut juga gitu. Tapi saya melihat diri saya, ya benar-benar normal juga gitu. Dan untuk mengalami hal seperti itu, dia juga mengcover kita gitu. Dia cover kita dengan apa? Jangan takut gitu. Akulah perisaimu katanya. Bukan seperti yang dulu. Kita itu kayak merasakan dia hadir gitu ya. Bukan. Tapi walaupun kita tidak merasakan hal-hal dari perasaan kita adik kodrati gitu. Tapi sekarang dia semakin nyata gitu. Dari hari ke hari. Dan apalagi sekarang saudara. Itu dengan mengatakan kasih sejati kepada Tuhan itu spontan saudara. Bahwa memang benar-benar Tuhan itu adalah kasih gitu. Tapi kata kasih itu yang mau dijelaskan dia. Apa sih kasih itu yang sesungguhnya gitu. Nah, ketika dia menjelaskan ini saudara, itu memang benar-benar kehadiran Tuhan yang nyata yang sangat indah itu saudara. Benar-benar menyelimuti kita gitu. Saudara bisa renungkan ini dan alami perkataan yang baru saudara dengarkan gitu. Pasti ya. Lihat
Dengan kata lain, semua orang yang mampu menerima ujian dari firman Tuhan diberkati. Nah, perhatikan dikatakan tadi kan pertama kan umat manusia. Kalau umat manusia ini kan semua yang namanya manusia. Tetapi di sini dikatakan, dengan kata lain, semua orang yang mampu menerima ujian dari firman Tuhan diberkati. Mulai spesifik. Siapa yang mau? Yang mampu menerima ujian dari firman Tuhan. Berarti siapapun dia, tidak ada batasan sekarang. Kalau kita menyampaikan firman Tuhan, lalu hati mereka terbuka, saat itu juga Tuhan akan menampakkan diri kepada orang itu. Menampakkan dirinya bukan sekedar ada di hadapannya, tapi dia mengalami bagaimana Tuhan yang nyata itu nyata di dalam dirinya. Bagaimana Tuhan berinkarnasi dulu, orang itu akan diajari sendiri dengan dia menerima inkarnasi Tuhan. Ya, itulah artinya di mana dia itu menampakkan diri dan semua mata akan melihat dia. Yang dilihat adalah apa yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Itulah arti sebenarnya dari inkarnasi Tuhan. Memang ia melalui satu orang, tapi satu orang ini sudah mewakili semua umat manusia. Dengan adanya Tuhan yang berinkarnasi pertama kali ini, semua kita merasakan dampaknya. Sekarang orang bisa hidup dari firman Tuhan setiap hari. Kau gak perlu takut lagi. Setiap kita yang mendengarkan ini, gak perlu takut dengan apa saja yang terjadi di dunia ini. Dengan kemajuan teknologi rasanya saudara, manusia ini mau dikontrol oleh robot gitu. Iya, mereka lebih cerdas gitu. Dan sebetulnya segala sesuatu seperti dikontrol oleh teknologi gitu. Tuhan bagi orang-orang akan makin tidak nyata. Tetapi bagi orang yang mendengarkan firman Tuhan, firman Tuhan yang baru ini, kalau orang tidak menerima, tidak percaya kalau Tuhan sudah datang di dalam daging, sudah berinkarnasi, maka akan terjadi penderitaan bagi orang tersebut. Saudara, inilah yang dinubuatkan di kitab Amos itu sebetulnya. Orang akan lapar dan haus akan firman, tapi mereka tidak menemukannya. Ya, tetapi begitu saudara menyampaikan firman Tuhan, karena saudara mengalaminya, semua orang-orang pilihan pasti akan datang. Pasti. Dan saudara akan melihat perkataan-perkataan saudara menghidupkan semua orang yang mendengarkan saudara. Ya. Karena Tuhan itu sendiri yang akan berbicara. Tentu melalui saudara. Kata-katanya tidak tinggi. Kata-katanya adalah kata-kata yang praktis. Yang bisa diucapkan oleh manusia biasa.
Tapi karena seseorang sudah menerima Tuhan yang berinkarnasi, maka siapapun yang mendengarnya, dari dalam hatinya akan muncul aliran-aliran air hidup. Dari dalam hatinya sendiri. Oh, itu sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Lihat, berdasarkan kualitas dasar manusia, perilaku mereka dan sikap mereka terhadap Tuhan, mereka tidak layak menerima pemurnian seperti ini. Lihat kan? Dengan kata lain, semua orang yang mampu, berdasarkan kualitas dasar manusia, perilaku mereka dan sikap mereka terhadap Tuhan, mereka tidak layak menerima pemurnian seperti ini. Tak layak. Oleh karena mereka telah ditinggalkan Tuhan, maka mereka menikmati berkat ini. Dahulu manusia mengatakan bahwa mereka tidak layak untuk melihat wajah Tuhan atau mendengar firman-Nya. Itu kan dulu kan ketika di Keluaran pasal 19 itu. Bagi mereka, apalagi bagi sekarang, sudahlah Tuhan itu di sorga saja lagi. Kan orang menolakkan Tuhan Yesus kan. Sampai dengan hari ini kan, agama-agama di luar Kristen masih menolak. Mereka mau menerima perbuatan mujizat. Tapi untuk benar percaya kalau Allah itu menjadi manusia, masih ditolak. Apalagi menerima dia sudah datang kedua kali. Orang Kristen pun dipisahkan juga. Nah, dulu dikatakan orang tidak bisa melihat wajah Tuhan. Tidak layak gitu. Hari ini sepenuhnya oleh karena peninggian Tuhanlah dan belas kasihnya, maka manusia menerima pemurnian oleh firman-Nya. Jadi apa yang sedang terjadi sekarang kepada kita di sini gitu ya? Itu karena pekerjaan Tuhan itu sendiri. Jadi ketika kita mau, ketika ada orang yang mulai terus gitu ya. Tentu kan orang ini juga dipilih kan gitu kan. Sejak dari semula. Dan bagaimana bisa sampai ke sini kan? Wah itu panjang juga ya ceritanya kan. Yang sudah saya ceritakan kepada saudara. Butuh waktu berapa tahun gitu. Kalau dari 97 sudah berapa tahun saudara? 26 tahun gitu. Kenapa dalam tempo 2 tahun saya full time? Kenapa dengan cepat? Lalu keluar dari situ, lalu kita masuk ke RTM, lalu sekarang kita mulai, kita melihat benar-benar Tuhan itu nyata. Tentu saudara, tadinya kita nggak layak. Makanya ketidaklayakan kita itu, kita katakan, aduh, saya suka bertengkar sama Tuhan. Gitu. Enggak lah, nggak mungkin gitu. Ketika membayangkan Wahyu pasal 12 lagi gitu kan. Sampai kapanpun orang tidak akan pernah ngerti Wahyu pasal 12 itu. Kalau mereka tidak mengalami firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Kita kan seperti main sandiwara kan. Pada waktu itu, ingat awal-awal itu? Kalau kita putar itu saudara yang awal-awal itu. Lupa ada nggak itu ya rekamannya. Lucu gitu. Tapi berikutnya kita melihat. Apalagi Wahyu pasal 12 itu. Wah di situ saya rasanya gitu. Galang-galang ini sesat, ini saya Tuhan sesat. Karena apa? Karena kita terlalu. Jadi kita meninggikan anak laki-laki itu
dari cara berpikir manusia. Sementara Tuhan itu dari yang supranatural, dia menjadi orang paling biasa. Tapi awalnya kita, siapakah aku ini? Mungkin juga saudara akan berkata pada waktu itu, masa dia anak laki-laki itu? Gitu kan. Karena apa? Konsep kita yang salah gitu. Padahal Tuhan itu dari yang paling tinggi, dia justru mengambil tempat yang paling rendah. Dia tidak obral mujizat sekarang. Yang dinanti-nantikan orang sekarang, kalau katanya kalau benar kamu itu adalah dia itu gitu kan. Mana mujizat yang kamu buat? Orang itu akan jadi seperti dukun. Tetapi memang akan muncul juga orang-orang yang akan menyesatkan. Menyesatkan melalui apa? Melalui mujizat. Ya orang itu akan berkata, dia lakukan dalam nama Tuhan Yesus kok. Sekarang baru kita mengerti. Lewat apa saudara? Lewat pengalaman. Sampai kapanpun gak akan pernah ngerti itu Wahyu pasal 12. Kalau bukan kita alami sendiri. Kita kayak ini, kayak apa namanya? Kayak kita itu memerankan satu peran gitu loh. Kan tidak dijelaskan ceritanya bagaimana selanjutnya di sana. Yang ada hanya perempuan yang melahirkan itu dibawa ke padang gurun. Gitu. Si anak laki-laki itu dirampas, dibawa ke tahtanya. Kan berarti kan kalau dibawa ke tahtanya kan di sana kan dia diajari sendiri oleh bapaknya. Kan gitu kan. Dan kita itu kayak orang, boleh saya katakan kita ini kayak orang apa ya? Kayak orang bodoh gitu ya. Yang mau aja diajarin kayak gitu dengan pengertian, dibawa pikirannya kayak gitu loh. Yang paling meneguhkan saya itu kan ketika dia bilang, itu rasanya jelas, jangan takut Parley. Iya, kamu gak layak memang. Ya memang kamu harus punya pikiran seperti itu kok. Yesus aja dulu, dia itu, dia tidak pernah menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai hak. Enggak. Setiap kali dia itu merendahkan dirinya di hadapan bapaknya gitu. Bahkan kalau kita lihat ketika dia menghadapi perempuan Sirofenisia dan perwira itu terkesan dia itu kaku. Dia nggak mau mengubah rencana. Makanya dia bilang, wah enggak baik memberikan roti kepada anak-anak. Diberikan kepada anjing gitu. Oh dia mengatakan apa adanya sudah. Spontan. Dia tidak sedang menguji perempuan itu. Keadaannya pada waktu itu seperti itu. Karena memang yang ada di pikirannya adalah secara khusus adalah untuk murid-murid yang dibawa Bapak kepada dia. Itu aja. Makanya ketika menghadapi Maria dan Marta, kan sampai maskul hatinya gitu. Kenapa sampai maskul? Karena dia itu gini saudara. Dia itu antara dia harus melakukan mujizat atau tidak gitu.
Antara dia itu terikat dengan kasihnya kepada manusia versus kasihnya kepada bapaknya. Karena yang harus terutamakan kasihnya kepada bapaknya. Kan dia seperti berhutang kepada Maria. Itu yang buat dia masjul, saudara. Kamu lebih mengasihi manusia atau aku? Kalau saudara perhatikan, kalau saudara mulai mengerti apa artinya dan mau mulai mengalaminya, saudara akan dijelaskan semua perasaan Yesus pada waktu itu. Dia siap menerangkan semua perasaan dia. Apa yang ada tertulis dalam Alkitab, dia akan jelaskan sendiri. Ya. Dan penjelasannya itu akan masuk akal bagi saudara. Karena engkau akan mengerti. Engkau bisa mengertinya. Dan engkau tidak pernah menerima penjelasan seperti itu dari manusia. Makanya engkau akan berkata, ini bukan manusia yang menjelaskan. Saya tidak pernah baca buku seperti ini. Tapi dari dalam hatimu akan ada aliran-aliran. Ngerti saudara, aliran air hidup artinya? Bukankah air hidup itu adalah firman Tuhan? Aliran air hidup itu bukan sekedar perasaan. Tapi firman Tuhan. Kata-kata Tuhan akan menjelaskan kepada saudara. Saudara pasti dengarkan hari itu juga. Spontan. Dia akan menjelaskan kepada saudara. Seperti ada di samping saudara. Yang mengajari saudara. Dia nyata. Oh itu gak bisa saudara, dicuri oleh iblis. Gak bisa itu dicuri oleh iblis. Gak bisa dia. Ketika saudara mengatakan seperti itu pun, memang dia gak bisa. Gak bisa menjamah saudara. Gak perlu kita berusaha menjadi kuat, menjadi perkasa, memperkatakan iman gitu. Gak perlu. Karena apa? Sesuai dengan pengakuan kita. Sesuai dengan kemurnian hati kita. Tuhan mana bisa menahan kuasanya ketika perempuan yang pendarahan itu berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya. Saudara, bagi manusia, Tuhan itu tidak mungkin berinkarnasi menjadi manusia. Orang akan melihat rupa. Orang akan melihat apakah orang itu buat mujizat atau tidak. Orang akan berkata, bukti kalau dia itu sungguh-sungguh sama Tuhan. Oh dia akan mengalami berkat Tuhan. Punya ini, punya itu gitu. Benar kayak gitu kan? Namanya menyalahkan kan? Kadang kita menyalahkan keadaan kita. Saudara, makin apa ya? Rasanya saudara, bagaimana yang menjelaskannya gitu ya? Makanya saudara, harapan saya saudara, saudara itu mau cerita gitu. Mau membuka mulut saudara.
Untuk apa yang saudara alami ketika mendengarkan firman ini? Gitu. Mulailah buka mulut saudara. Cerita gitu. Jangan takut. Iya, kadang ketika kita menceritakan itu, memang rasanya kita itu seperti kita meninggikan diri memang. Memang iya kok. Saya juga ngalamin itu seperti menggurui saudara. Memang iya. Tapi bukankah memang harusnya Tuhan itu menggurui kita atau mengajari kita? Ketika kita mengambil pujian untuk diri kita sendirilah, baru kita tahu apa artinya mencari pujian bagi diri sendiri. Kalau enggak, kita enggak tahu. Kalau kita takut-takut, kita tidak akan pernah mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Baik. Ini adalah berkat yang dimiliki setiap orang yang lahir pada akhir zaman. Saudara saya, pernahkah engkau semua secara pribadi mengalami ini? Dalam aspek apa manusia harus mengalami penderitaan dan kemunduran? Ini ditentukan sebelumnya oleh Tuhan. Kalau saudara bisa mempercayai ini adalah firman, maka saudara akan bisa dengan tenang menghadapi apa saja. Akan bisa. Dalam segala keadaan kita yang paling hina sekalipun, saudara, kita akan melihat keindahan Tuhan. Iya. Dan gak perlu saudara nunggu harus keluar dari keadaan yang terhina itu. Gak perlu. Kemana saja saudara pergi, akan ada kehidupan di sana. Karena ada Tuhan di sana. Ini tidak didasarkan pada tuntutan dari manusia itu sendiri. Tapi sudah ditentukan oleh Tuhan. Oh, kalau sudah ditentukan begitu, Tuhan yang Maha Kuasa kok. Kalau kita berpikir jernih gitu ya. Iya ya, Tuhan kaya kok. Kekayaan Tuhan tidak luntur ketika dia itu menjadi manusia miskin kan? Betul nggak? Betul nggak? Orang kaya yang menyamar jadi orang miskin. Kan ditinggalkan hartanya kan? Apakah dia jadi miskin ketika dia menjadi miskin? Tidak kan? Hartanya itu ditinggalkannya di sorga gitu loh. Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, kan dia bisa kapan saja. Dia tetap ada di sana seperti yang kemarin di hari Minggu dijelaskan ini. Dia tetap ada di sana gitu. Dia mengatur segala sesuatu. Jadi kalau sudah ditentukan, kan ditentukan tadi katanya, kemunduran dan uh, dalam aspek apa manusia harus mengalami penderitaan dan kemunduran, ini ditentukan sebelumnya oleh Tuhan. Berarti kan hanya jalan yang harus kita lewati. Kan pada dasarnya kita tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Makanya dikatakan, tinggallah dalam aku. Yesus tidak menjadi miskin karena dia menjadi miskin. Keilahiannya tidak berubah ketika dia mengambil rupa seorang hamba. Dia tetap ilahi.
Jadi karena kasihnya kepada manusia yang sudah rusak ini saudara, dia jelaskan ini kepada saudara. Dan sekarang, maukah engkau mengalaminya dan menerimanya? Maukah engkau aku ajar sekarang? Aku mengajarnya lewat pengalaman. Maukah engkau tetap menyimpan hartamu di sorga? Apa itu harta kita? Kan banyak kan? Segala kemuliaan kita. Kan harta itu kan yang membuat kita itu dipandang orang kan gitu kan? Maukah engkau menyimpannya di sorga? Nggak usah tunjukkan kalau kamu itu, oh kamu itu memang diberkati, kamu hebat, kamu punya punya kuasa, kamu bisa buat mujizat gitu kan. Simpan hartamu itu di sorga. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa buat mujizat. Bukan berarti kamu tidak bisa pergi kemana-mana di seluruh dunia ini. Kamu bisa. Karena Allah itu adalah roh. Jadi sekarang, perlukah muka kita itu bersedih, bermuram, durja? Kalau kita lagi dalam penderitaan. Kalau kita lagi sakit. Perlukah muka kita seperti itu? Kalau dulu kita belum mengenal Tuhan, belum mengalami Tuhan, wajar. Tapi sekarang, bukankah rugi kalau muka kita itu menjadi muram? Itu kebenaran, saudara. Apakah kasih kita kepada Tuhan ditentukan oleh berkat yang kita alami? Bukankah penderitaan dan kemunduran itu juga adalah berkat Tuhan? Amin. Oh saudara, dulu ketika berulang kali dia mengatakan, sampai kapan kamu terus begini, Lin? Maksudnya apa saudara? Kenapa kamu gak percaya? Kenapa engkau mesti khawatir? Ketika beruntun saudara, kami mengalami itu saudara. Kenapa kamu mesti takut? Kalau mungkin rumahmu disegel segala macam, kenapa kamu mesti takut? Kenapa kamu takut kehilangan rumah itu? Bukankah kamu harus meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan? Ketika kamu sudah punya, kenapa kamu gak merelakannya? Kenapa kamu takut merelakannya? Gitu. Saudara, mengatakan seperti ini saudara, itu apa ya? Bukan karena saya merancang untuk mengatakan hal ini. Makanya dikatakan di awal tadi, kasih kepada Tuhan itu spontan. Apa adanya. Jadi walaupun saya sudah mengatakan pernyataan ini, lalu kita itu didatangi oleh yang namanya kekhawatiran gitu. Nanti begini, nanti begini. Kalau terjadi ini, kita tidak mendengarkan berita-berita gitu ya. Bagaimana melalui obat-obat akan dinyatakan semua. Bagaimana di dalam yang kemarin disuntikan itu ada ribuan
DNA gitu. Bagaimana semua ditundukkan. Bagaimana rasanya seperti nggak bisa berbuat apa-apa. Coba saudara yang saudara lihat terjadi. Tetapi tahukah saudara, ketika kita sudah benar-benar mengalami Tuhan itu sendiri di dalam diri kita, bahkan kita bisa percaya Tuhan sudah berinkarnasi di dalam daging. Dan daging saudara ini termasuk di dalamnya. Ketika engkau berani mempercayai perkataan yang tidak masuk akal ini, engkau akan mengerti dan mengalaminya. Dan engkau akan ngerti apa artinya segala kesombonganmu pun akan diruntuhkan oleh Tuhan. Iya, dan engkau tidak akan takut. Saudara, ketika saya ingat dulu ya, ketika pertama kali saudara, saya buka usaha dulu itu ya saudara ya. Urat malu saya sudah putus. Gak peduli apa kata orang sama saya. Setiap hari mereka melihat saya pakai motor itu saudara. Dan mungkin mereka menceritakan dan kasihan kepada saya. Dan ketika bagaimana saya servis AC daripada orang-orang yang pernah sangat menghormati saya. Saya menjadi seperti pembantu mereka. Tapi pada waktu itu saya tidak malu saudara. Iya. Tahu siapa yang buat itu? Itu Tuhan. Iya, saya pun heran. Kenapa dulu saya bisa seperti itu gitu. Gak peduli apa kata orang kok. Iya. Kayak kami jualan kue gitu. Teman-teman kami karena dia tahu mungkin istri saya yang buat. Mereka berusaha mungkin mau beli gitu. Mungkin sudah jadi perbincangan pada waktu itu. Tapi tahukah saudara, siapa yang buat itu? Siapa yang membuat hati kita bisa tenang? Tuhan. Kita boleh mengalami Tuhan yang mulia itu mengambil rupa seorang hamba. Ya, nggak ada yang kita takutkan. Nggak ada yang perlu kita merasa, oh kita jadi malu kayak gitu. Tidak. Tapi ingat sekali lagi, ini adalah perjalanan. Ya, nggak perlu kita merasa, aduh ini karena dosa aku. Enggak, semua sudah ditentukan kok katanya. Amin. Kenapa kita mesti takut? Wong Tuhan saja nggak punya rumah kok. Jangankan punya rumah, tempat untuk meletakkan kepala aja nggak ada. Ngapain mesti takut? Tuhan yang mulia itu aja, memang dia mengalami seperti itu. Dia nggak punya keledai. Tapi kalau dia butuh keledai, ada. Tak ada orang yang bisa menahannya. Iya kan? Lihatlah saudara. Bagaimana kita bisa hidup sampai sekarang di gereja kita ini saudara. Siapa yang menggerakkan orang untuk membuat kita berjalan sudah mau 3 tahun saudara. Dengan kebutuhan yang tinggi saudara. Terbukti kan saudara. Dari hari ke sehari saudara. Ini buktinya saudara, Tuhan ada di antara kita. Tuhan tidak takut miskin. Tuhan tidak takut sakit.
Bahkan Tuhan tidak takut dihina, ditampar, diludahi, diejek. Dia menanggung semua itu. Kenapa dia bisa menanggung? Supaya kita, umat manusia, bisa menanggungnya. Jadi ketika kita melihat Tuhan seperti itu, saudara, kita mendapatkan pengalaman. Kita kan tidak akan menjadi miskin. Karena kita kaya kok. Kan Tuhan itu menjadi miskin. Apakah dia miskin? Tidak kan? Karena memang rumah dia bukan di bumi ini gitu. Rumah dia di sorga memang. Rumah yang sesungguhnya yang tidak dirusak oleh rayap, saudara. Rumah kita masih bisa dirusak oleh rayap, saudara. Lihat bangunan-bangunan sekarang. Akan segera diruntuhkan semua. Kalau saudara lihat, saudara, mal-mal yang ada di Jakarta, sepinya luar biasa gitu. Yang tadinya sangat megah, dipenuhi dengan orang-orang, sekarang tidak ada lagi orang-orang di sana. Lalu untuk apa nanti bangunan itu? Bukankah akan diruntuhkan? Oh saudara, itu pemikiran yang sangat sederhana, saudara. Kita nggak akan takut kehilangan apa-apa. Ya, karena memang kita itu apa yang hilang sih? Oh semua kita, semua apa yang kita miliki itu tersimpan baik-baik di surga. Ketika kita rela mengalami semua itu, bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Makanya dikatakan berbahagia orang yang miskin. Artinya, orang yang miskin di dunia ini, harusnya dia itu mesti tetap bisa berbahagia. Dan bahkan lebih bahagia gitu. Ya, dia bisa menikmati Tuhan. Itu kebenaran. Saatnya sedang tiba. Bahwa setiap manusia hanya hidup oleh karena perkataan firman Tuhan. Dan saudara sedang mengalaminya. Kapan saja engkau datang, engkau bisa menikmati Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus melihat penderitaan umat manusia. Tetapi saudara, dia bisa kapan saja melupakan semua itu. Makanya dikatakan kasihnya spontan. Pada saat gentingnya, ketika ada orang beritakan kalau Yohanes itu sudah dipenggal kepalanya. Sedih sekali pada waktu itu. Karena dia akan mengingat apa yang akan dialaminya. Tapi tahukah saudara, Bapa tidak mengizinkan dia larut dalam penderitaan itu. Tiba-tiba datang orang banyak. Lalu dia melayani orang banyak itu. Masalah kesedihan tentang dipenggalnya kepala Yohanes tidak ada lagi di sini. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Baik saudara, kalau kita lanjut nanti akan lewat. Oke, baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, yang terus membawa kami semakin mengalami Engkau. Haleluya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan.